Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi di episode kali ini. Sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat, dan kita udah pakai Gojek, berarti kita akan membicarakan si GoFood Aceng atau GoFood jarak dekat dari si Gojek gitu ya. Sedih Pak, kasihan gitu kan. Sedih Pak, kasihan gitu. Gue ngeliatnya sekarang malah jadi antara aneh dengan si perusahaan, dengan aplikator, dan kasihan juga terhadap ke si mitranya gitu. Lah kenapa emang bang gitu kan? Jadi kan gue udah lama banget sih nggak narik Aceng ya, karena udah bolang lagi, kita udah pakai mode bolang lagi, dan ya nggak bisa gitu. Kalau Aceng kan area ya, gue nggak bisa kemana-mana, cuma main di situ-situ doang gitu. Nah kalau bolang kan kita ke Depok, kadang-kadang ke Jabodetabek kita puterin gitu, jadi udah nggak kepake sama sekali gitu akun Acengnya. Dan udah lama juga, paling bentar lagi juga dinotif lagi sama Gojek karena akunnya sudah lama tidak tidak menjalankan orderan gitu. Cuman kan gue lihat di grup ya, ini grup, mau grup personal maupun grup medsos gitu kan, tentang si GoFood Aceng ini dengan GoFood slot gitu, dengan adanya slot gitu. Kasihan juga gitu gue lihat. Yang kasihan ini ya yang mitra Aceng, yang mitra Goceng gitu. Karena kan di awal-awal tuh dikatakan GoFood jarak dekat ini atau si Aceng ini itu dia apa ya bahasanya ya, menstabilkan pendapatan menstabilkan orderan gitu ya. Pokoknya orderan tuh dijamin lumayan gacor lah gitu kan, daripada akun yang reguler biasa gitu. Kalau reguler kan ada jeda-jeda gitu kan, jedanya lumayan gitu, apalagi kalau akunnya yang biasa-biasa aja gitu. Nah kalau si Aceng ini kan dulunya seperti itu gitu ya, yang dibicarakannya. Nah ternyata semakin kesini ini udah setahun lebih berarti ya Aceng, setahun atau 2 tahun lebih berarti. Itu ternyata malah banyak revisian, banyak perubahan yang di luar nalar gitu. Agak aneh juga si Gojek ini sebenarnya gitu ya. Gue nggak tahu kayak gimana. Apa mungkin si Aceng ini tadinya cuma dijadiin sebagai percobaan kah gitu kan. Nah sekarang semenjak ada slot, nah ini aneh sih Gojek, udah ada Aceng di reguler dipakein slot, jadi diadain slot. Terus buat apa ada Aceng gitu kan? Ini tuh gue masih kadang-kadang kesel aja gitu. Ya walaupun gue udah nggak main, tapi kan kasihan ke teman-teman yang memang rela mengorbankan nggak bisa dapat orderan jenis yang lain ya, baik itu penumpang, baik itu barang, baik itu mart gitu kan, cuman buat menstabilkan si Aceng ini gitu. Tapi sekarang di reguler pun ada slot gitu, dan slotnya ini rame guys gitu. Jadi banyak orang yang hujat kan, tapi tetap aja banyak yang habis, apalagi kalau di kota-kota yang orderannya nggak terlalu gacor gitu. Itu banyak banget yang curhat gitu, karena kan gue masih tergabung di beberapa grup ya, yang beda-beda kota pun gue masuk gitu. Pas awal-awal gue masukin kayak gitu. Jadi banyak yang hujat, tapi tetap aja di lapangan ya habis-habis juga gitu. Kadang-kadang malah ada yang mau lihat, buset bang katanya, gue mau lihat slot, udah jadwalnya udah full semua katanya gitu. Ya mau gimana lagi, sekarang saingan sebelah juga 6.000 bos. Dan si Gojek ini, gue mau pede bilang Gojek ini orderannya lebih kencang gitu daripada yang sebelah. Makanya kalau di sini goceng, di sini 6.000 beda 1.000, tapi orderannya lebih gacor, ya enak gitu. Kalau perbandingan dengan ini gitu maksudnya ya. Kalau yang slot gue nggak tahu nih, dia bisa 6.000 juga apa enggak. Kalau yang Aceng kan ada naik 6.000 nih di atas 3 km, itu tarifnya jadi 6.000. Sama, beda dikit, beda ratusan doang dengan si yang sebelah ini gitu. Tapi orderannya lebih rame Gojek gitu. Kalau yang gua rasain ya, mungkin tiap area, tiap kota berbeda-beda gitu. Cuman kalau di sini yang gua rasain, karena gua perbandingannya ada beberapa akun gitu. Dan kalau misalkan gua nyalain tarif-tarif yang GoFood area ini ya, Gojek memang lebih pede, lebih gue bilang lebih banyak sih gitu. Nah kembali lagi permasalahannya, kasihan si Aceng ini. Sekarang dia ada slot ya kan, kebagi nih orderan, dan slotnya ini rame mulu gitu. Yang ini tadinya menstabilkan orderan jadi delay. Kadang-kadang ada orderan yang sejam cuma 1. Apa bedanya dengan reguler? Apa bedanya nih? Kalau reguler masih mending, anyep-anyep pakai tujuan searah masih lumayan bisa, atau nyalain layanan lain masih bisa. Nah Goceng ini udah nggak ada pilihan lain gitu. Orderan cuma 1 aja, food aja nih,
delay bisa 1 jam cuman satu. Bagaimana bisa? Terus kasihan dong gitu kan. Ini gue nggak ngerti nih. Walaupun di sini ada insentif ya, si Gojek Aceh ini ada insentif, dan insentifnya kalau misalkan full dapat semua jauh lebih besar daripada si akun-akun sebelah yang main food area juga, itu jauh gitu perbedaannya. Cuman kan sekarang orderannya aja susah nih. Bukan susah sih, kegacorannya itu menurun gitu. Sekarang udah mirip-mirip kayak reguler gitu. Bandinginnya nggak usah dengan reguler yang gacor, nggak usah dengan main ride ya. Kalau main ride mah gacor, main ride secepat orderannya gitu. Ini kan main food ada jeda, ada nunggu-nunggu gitu di resto. Dengan akun yang biasa aja, dengan akun yang nggak gacor-gacor amat gitu kan, itu bisa jadi lebih gacor sih akun yang biasa-biasa aja gitu. Ya walaupun nggak semuanya ya, nggak semuanya seperti itu, tapi itu lumayan banyak kayak gitu. Terus sekarang kan pick up-nya ngebelas bang gitu. Kalau dulu mah enak cuma 1 kilometer maksimal gitu, enak kalau 1 kilo, bayangin aja 1 kilometer ngantar 2 kilometer udah enak banget itu maksimal ya gitu. Gue sering banget dulu pas masih awal-awal nyobain, ya Allah nganterin juga paling nggak sampai 1 kilometer, enak gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang kan udah banyak nih yang main gitu kan. Dan yang GoFood Aceh juga kayaknya yang baru-baru mungkin ya, itu ya masih bertambah juga gitu. Jadi ya tergantung sih, kalau itu kan pilihan masing-masing ya, mau diambil atau enggak, mau ngambil yang reguler atau misalkan mau yang acing atau mau yang gokil, itu terserah gitu, itu beda-beda gitu. Cuman gua di sini agak sedikit menghimbau aja gitu. Ini jadi buat bahan perhitungan buat yang mau main aceng ya, kayak gini sekarang gitu kondisinya. Walaupun gua nggak main ya, udah lama nggak main. Kesian juga sih gua gitu, kadang-kadang orang sampai ya, kalau gua tetap aja mentok sampai maghrib kalau gue narik gitu kan, kalaupun misalkan narik. Jadi insentif itu nggak akan kekejar. Kalau teman-teman yang narik sampai jam 10 malam, kan itu targetnya sampai jam 9 jam 10 malam ya, nah itu kasihan gitu. Kadang-kadang jadi sama kayak aplikasi sebelah, misal target tuponya itu 15 orderan, udah 13 jeda di situ gitu, lama gitu. Kadang-kadang ya nggak tahu lah ya, memang mungkin kita berhusnuzonnya itu orderannya memang lagi nggak ada gitu. Cuman ya nggak tahu lah bang, kadang-kadang ada pro kontra mulu kalau soal pemikirannya. Jadi makanya kalau menurut gue si Aceng ini mungkin jadi bahan percobaan dan ternyata sukses, ditambah aplikasi sebelah argonya turun, yang tadinya pada 8.000 sekarang jadi 6.000, ya diadain slot nggak masalah mungkin kalau menurut si Gojek gitu ya. Cuman itu tadi yang kasihannya, akun Goceng mau balik lagi ke akun reguler susah gitu, tidak ada fasilitasnya. Mau ngambil orderan yang jenis lain pun susah karena udah nggak bisa gitu. Makanya kalau gue sih sangat menyarankan kalau misalkan mau pindah ke Aceng, jangan dulu lah gitu. Ngapain mau pindah ke Aceng, orang di reguler juga ada Aceng gitu. Jadi ya kalau untuk yang baru-baru juga sama gitu. Kalau mau nungguin ya tungguin yang reguler. Kalau saran dari gua gitu kan, kalau misalkan kalian pengen gue pengen cepet-cepet bang ke Aceng juga nggak apa-apa, itu terserah kalian gitu. Cuman yang bisa gue infokan ya seperti ini sekarang keadaannya di lapangan. Walaupun ada insentifnya lumayan, orderannya juga lumayan, tapi sekarang ada delaynya bang gitu. Sekarang kan ada slot jadi kebagi 2 gitu, dan kebaginya tuh lumayan gitu berasanya gitu. Kalau yang dulu-dulu kan gue sering lihat tuh ya, walaupun jeda misalkan dari 8 jam ada lah jeda 1 jam, itu cuma dapat 1 ada gitu. Kalau sekarang lumayan bang gitu. Gue udah merasanya sih, udah ngelihatnya ya, udah jadi kayak akun reguler aja gitu, kayak akun reguler yang lumayan anget lah gitu kalau untuk food ya gitu. Jadi ya kembali lagi, pilihan ada di tangan kalian. Dan kemarin juga ada beberapa kali yang kena notif gitu. Aceng ada notifnya. Kalau sekarang ya, kalau dulu pas gue masih nyoba-nyoba awal-awal tuh nggak ada notif sama sekali gitu. Lo mau cancel berapapun, mau performa turun, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah sama sekali. Kalau kemarin gue lihat di grup tuh ada yang kena notif, dia bisa kena suspend gitu kalau ngelakuin pelanggaran gitu. Jadi ya suspendnya mungkin nggak lama, tapi tetap ada. Aceng bos, Aceng dulu mah sebebas itu dan sefleksibel itu. Lo mau cancel nggak masalah gitu. Lo mau pilih-pilih orderan juga ya terserah lu, nggak ada performa nggak masalah gitu. Performa mungkin ngaruhnya ke insentif aja gitu. Kalau sekarang kok ada notif untuk disuspend gitu kan, sama persis, udah hampir sama persis kayak reguler kalau menurut gua gitu. Jadi
Itulah himbauan dari gue. Bukan himbauannya, itu informasi untuk kalian gitu kan. Tahu sendiri kadang-kadang aplikator sensitif. Jadi pilihlah dengan seksama. Ini udah gue kasih tahu sekarang kondisinya kayak gini gitu. Kembali lagi, pilihan ada di tangan kalian. Itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu atau bisa menambah informasi untuk kalian gitu, yang mungkin baru-baru atau mungkin yang masih tergoda gitu kan. Silahkan pilihan ada di tangan kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau misalkan ada yang mau nambahkan, boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.